Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan juga upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk dari COVID. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui beberapa langkah sebagai berikut. 1. Melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas dan kebijakan moneter akomodatif. 3. Mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan penekanan pada transmisi SBDK di suku bunga kredit baru, khususnya segmen KPR. Secara lebih rinci, kebijakan transparansi suku bunga ada di lampiran dari siaran pers ini. Keempat, mengakselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS, termasuk QRIS antar negara, dan mendorong implementasi transaksi nasional Open API pembayaran SNAP untuk perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital yang SNAP maupun KRIS QRIS antar negara yang sebagaimana diketahui kami telah kita luncurkan bersama asosiasi perbankan, PJB dan berbagai pihak pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin. 5. Menjaga kelancaran keandalan sistem pembayaran serta mendukung program pemerintah melalui kerjasama pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Keenam, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement bekerjasama dengan instansi terkait. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas termasuk UMKM. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter, fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, maupun kebijakan inklusi ekonomi dan keuangan. Perbaikan perekonomian dunia berlanjut sebagaimana perakiraan sebelumnya, meskipun dibayangi oleh dampak peningkatan kasus varian Delta COVID-19 yang meluas di berbagai negara. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 di berbagai negara menunjukkan perbaikan yang berlanjut, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan. Memasuki triwulan 3 2021, sejalan dengan peningkatan penyebaran varian Delta COVID-19
perbaikan ekonomi di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang masih terbatas seperti India dan kawasan ASEAN diperkirakan akan tertahan. Namun demikian, tetap kuatnya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, kawasan Eropa, dan Tiongkok diperkirakan dapat menopang prospek perekonomian global. Hal ini terlihat di berbagai indikator pada bulan Juli seperti Purchasing Manager Index Manufaktur, keyakinan konsumen, dan penjualan eceran di negara-negara tersebut yang tetap kuat. Sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global 2021 diperkirakan sesuai dengan perkiraan kami sebelumnya yaitu 5,8%. Di dalam negeri, momentum pemulihan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut. Realisasi PDB pada triwulan 2 2021 sebagaimana kita sudah ketahui dari rilis BPS tercatat 7,07% year on year. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang tetap kuat di tengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi juga terlihat pada kinerja positif di seluruh lapangan usaha dan peningkatan pertumbuhan di berbagai wilayah. Perkembangan hingga awal Agustus 2021 mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi itu mulai membaik. Hal ini tercermin pada beberapa indikator dini seperti mobilitas masyarakat, transaksi pembayaran melalui retail (SKNBI) maupun nilai besar RTGS, serta aktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang kembali meningkat. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia tetap terjaga. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 2 2021 tetap rendah ditopang oleh kinerja ekspor yang tinggi sejalan dengan permintaan global di tengah kenaikan impor di dalam negeri. Surplus transaksi modal dan finansial juga terus berlanjut didorong oleh aliran masuk modal asing baik investasi langsung, penanaman modal asing langsung maupun investasi portofolio. Pada bulan Juli 2021, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat, antara lain didukung oleh kinerja ekspor komoditas-komoditas utama Indonesia seperti CPO, batu bara, kimia organik, dan biji logam. Sementara itu, aliran masuk modal asing juga berlanjut dalam bentuk investasi portofolio yang pada bulan Juli hingga 16 Agustus 2021 mencatat net inflow 2 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2021 sebagaimana kita telah umumkan 137,3 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini jauh di atas beberapa indikator seperti bisa memenuhi pembiayaan 8,9 bulan import atau 8,6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Nilai tukar rupiah menguat didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, berlanjutnya aliran masuk modal asing dan juga menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada 18 Agustus 2021, nilai tukar rupiah menguat 0,8% secara rata dan 0,63% secara point to point bila dibandingkan dengan Juli 2021. Penguatan sebagaimana tadi, nilai tukar rupiah didorong oleh aliran masuk modal asing, juga menurunnya ketidakpastian global
juga persepsi positif investor. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 18 Agustus 2021 untuk year to date, untuk keseluruhan tahun 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus melemah 2,24% dibandingkan akhir 2020. Kalau ini kita bandingkan dengan sejumlah negara, depresiasi rupiah relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Pada Juli 2021, akhir Juli 2021, IHK sebagaimana kita ketahui tercatat rendah, mantumannya adalah 0,08%, sementara year to year-nya adalah 1,52%. Berbagai komponen inflasi tetap terjaga, baik inflasi inti, volatile food maupun administered price, dan itu menunjukkan terkendalinya inflasi baik karena terbatasnya permintaan domestik, terjaganya stabilitas nilai tukar maupun konsistensi kebijakan Bank Indonesia untuk dalam pengendalian inflasi. Pasar keuangan, kondisi likuiditas tetap longgar didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kuantitatif easing yang kita lakukan, tambahan kuantitatif easing selama tahun 2021 di atas yang sudah kita lakukan di tahun 2020, tambahannya adalah 114,15 triliun rupiah hingga 16 Agustus 2021. Demikian juga Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar perdana sesuai dengan kesepakatan yang kami lakukan dengan Kementerian Keuangan sebagai implementasi Undang-Undang 2220 dalam berkoordinasi di fiskal dan moneter. Untuk tahun 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat 131,96 triliun yang terdiri dari 56,5 triliun melalui lelang utama dan 75,46 triliun melalui lelang tambahan atau green shoe option. Likuiditas juga terlihat di perbankan yang sangat melimpah dengan ekspansi moneter yang sangat besar. Tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga perbankan yang sangat tinggi, yaitu 32,51%, dan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 10,43%. Indikator lain dari likuiditas adalah likuiditas perekonomian sebagaimana tercermin pada M1, mata uang beredar dalam arti sempit, dan uang beredar dalam arti luas, M2 yang meningkat 14,9% year on year dan 8,9% year on year masing-masing pada Juli 2021. Pertumbuhan uang beredar terutama ditopang oleh ekspansi fiskal dan moneter yang meningkat serta kredit perbankan yang tetap tumbuh. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar juga mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun walaupun masih terbatas. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga puap overnight dan suku bunga 1 bulan deposito di perbankan telah menurun masing-masing sebesar 125 basis point dan 202 basis point sejak Juni 2020 menjadi 2,8% dan 3,5% pada Juni 2021. Di pasar kredit, penurunan suku bunga dasar kredit perbankan juga terus berlanjut meski dalam besaran yang lebih terbatas, yaitu menurun sebesar 155 basis point sejak Juni 2020 menjadi 8,82
pada Juni 2021. Penurunan didorong oleh menurunnya harga pokok dana untuk kredit atau HBDK dan overhead cost. Sementara margin keuntungan masih meningkat pada kelompok bank BUMN dan kelompok bank BUSN. Di sisi lain, suku bunga kredit baru perbankan di semua kelompok bank kembali naik sejalan dengan meningkatnya premi risiko di tengah peningkatan kasus COVID-19 pada Juni 2021. Meskipun demikian, suku bunga kredit baru KPR turun sehingga mampu terus mendorong peningkatan pertumbuhan KPR. Penurunan SBDK KPR sebesar 212 basis point pada periode Juni 2020 dan hingga Juni 2021. Dan ini juga diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru KPR sebesar 124 basis point pada periode yang sama. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio perbankan pada Juni 2021 tetap tinggi yaitu 24,3% dan rasio bermasalah non-performing loan NPL tetap terjaga yaitu 3,24% secara bruto dan 1,06% secara neto. Di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan positif meskipun masih belum kuat, di mana kredit perbankan tumbuh 0,5% pada Juli 2021. Pertumbuhan kredit konsumsi terus meningkat, terutama KPR. KPR yang tumbuh menggembirakan yaitu sebesar 6,79%. 6,79% adalah pertumbuhan kredit KPR pada bulan Juni 2021 sejalan dengan tingginya permintaan kredit kepada rumah. Kredit UMKM yang tetap tumbuh positif sebesar 1,93% pada Juli 2021. 1,93% berarti kredit UMKM tumbuh lebih tinggi dari kredit total secara keseluruhan. Dalam rangka terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia akan menerbitkan kebijakan RPIM rasio pembiayaan inklusif makrobudensial yang akan berlaku sejak 1 September 2021. Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia terus diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif, aman, dan handal. Nilai transaksi uang elektronik meningkat 57,71% mencapai 254 triliun. Sementara nilai transaksi digital banking juga tumbuh 53,08% year on year mencapai 3.410,7 triliun. Volume transaksi digital banking juga meningkat sebesar 56,07% mencapai 649,8 juta transaksi dan untuk nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit juga tumbuh tinggi. Selanjutnya, Bank Indonesia akan terus mendorong peningkatan transaksi non-tunai termasuk perluasan merchant credit serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan penyedia jasa pembayaran untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi keuangan digital. Di sisi tunai, uang kartal yang diedarkan pada Juli 2021 mencapai 852,9 triliun, meningkat 11,82% year on year.
Apa yang akan dilakukan oleh Fed itu bisa kita lihat dari statementnya, komunikasinya, dan bagaimana pasar meresponnya. Satu, berapa kali Fed berkomunikasi? Berapa sering? Dan berapa jelasnya? Ya. Dan inilah tadi saya sampaikan, Fed itu sangat sering berkomunikasi, perkiraannya dan juga bahasanya dan kira-kira kapannya. Dan itu tidak dilakukan sekali sama dua kali, terus-terusan dilakukan sehingga nomor dua, pasar juga paham. Reaksi pasar juga paham. Reaksi pasar itu bisa kita lihat dari tentu saja future rate dari US Treasury. Dari sejak dulu waktu taper tantrum 2013 itu kaget-kagetan, kemudian periode-periode 2018 juga itu terjadi pada saat Fed itu menaikkan suku bunga juga secara mendadak ya, dan kemudian perang dagang Amerika dan Tiongkok ya 2018 dan seterusnya, dan tahun lalu terjadi dari COVID-19 pada 2 minggu terjadi pelarian modal sangat besar, dan sekarang ini lebih baik. Kenapa? Ini terjadinya lebih gradual dan lebih bisa diantisipasi, dan kemudian kita strateginya itu juga sudah tertata. Insya Allah itu yang kita lakukan. CBDC jelas akan meningkatkan efisiensi dari ekonomi. Karena dengan CBDC, Bank Indonesia akan mengeluarkan digital rupiah. Digital rupiah akan kita tentu saja edarkan melalui teknologi platform, teknologi blockchain dan DLT, sehingga itu betul-betul efisien dalam distribusi digital rupiah. Tentu saja banyak manfaat mengenai CBDC, yaitu adalah cost of transaction, kecepatan transaksi, perputaran uang di dalam ekonomi, dan semuanya adalah efisiensi, produktivitas, dan kemudiannya adalah pertumbuhan ekonomi. Di samping lebih inklusif dan bagi ekonomi keuangan, karena memang ini akan sangat mendukung sektor retail dalam ekonomi kita. Risiko-risiko tentu saja adalah risiko-risiko yang berkaitan dengan risiko-risiko teknologi, dan tentu saja risiko-risiko mengenai manajemen risiko, cyber security maupun yang lain. Itu adalah beberapa yang kita akan pertimbangkan. Untuk pembiayaan fiskal tentu saja kita kan pemerintah sedang dalam proses untuk pembahasan dengan Banggar, dengan DPR. Sesuai Undang-Undang 2220, sesuai Undang 2220, tentu saja partisipasinya Bank Indonesia di dalam pembiayaan ABN itu dimungkinkan dan memang diperbolehkan. Jadi itu yang terus kita lakukan. Di samping sekarang kita juga harus paham bahwa kebutuhan anggaran untuk biaya kesehatan dan kemanusiaan itu sangat-sangat besar. Disitulah tentu saja hal-hal ini yang tentu saja terus akan kita koordinasikan dengan Bu Menteri Keuangan dan kami, dan tentu saja dalam proses pembahasan kepada DPR.